sadaqallahun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur senantiasa tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita banyak nikmat. Nikmat yang Allah berikan ini tidak terukur. Nikmat yang Allah berikan ini tidak bisa terhitung. Bahkan Allah sampaikan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung nikmat yang aku berikan kepada kalian, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Walaupun ranting-ranting pohon menjadi pena dan air di lautan menjadi tinta untuk menulis rahmat Allah, nikmat yang Allah berikan kepada kita, niscaya tidak akan mampu menghitungnya. Nikmat yang Allah berikan kepada kita ini terlalu banyak, maka perbanyaklah berucap syukur. Syukuri apa yang telah Allah berikan. Bahkan dalam hadits qudsi ini, kalau hadis itu redaksinya dari Nabi, kata-katanya dari Nabi, cuma diilhamkan kepada Nabi, keluar dengan bahasanya Nabi. Contoh hadis itu banyak, ya. Innamal a'malu binniyat, itu termasuk hadis. Kalau hadis qudsi, itu hadis qudsi redaksinya langsung dari Allah, kata-katanya langsung dari Allah, cuma keluar lewat mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hampir sama statusnya dengan Al-Quran. Kuat sekali Bapak Ibu kalau hadits qudsi. Maka dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Azza wa Jalla yaqul, Allah Subhanahu wa taala berfirman, man, barang siapa yang tidak bersabar, ala na'man tasbara ala na'mahi, man lam yasbir ala balai, barang siapa yang tidak bersabar atas bala bencana yang aku berikan, wa man lam yaskur ala na'mai, tidak bersyukur dengan nikmat yang aku berikan, fal yakhruj min ardi was samai, hendaklah mereka keluar dari kolong langitku. Coba Bapak-bapak, Allah usir bagi orang-orang yang tidak bersyukur dengan nikmat Allah, banyak mengeluh, diberi nikmat oleh Allah, kurang disyukuri, kurang bersyukur sama Allah, maka Allah marah. Marahnya Allah apa? Fal yakhruj min ardi was samai, keluarlah kamu dari kolong langitku, keluar dari bumiku, keluar dari langitku, kata Allah. Nauzubillah. Kalau seandainya Pak Jokowi yang usir kita dari Indonesia, kita bisa lari ke Qatar, kita bisa lari ke Argentina, karena itu Jokowi bukan wilayahnya sana. Tetapi kalau Allah yang usir, tidak ada tempat di muka bumi ini kecuali milik Allah. Yang lebih hebatnya, baris berikutnya, fal ya'bud rabban siwa'i, hendaklah kalian menyembah Tuhan selain aku. Maka kalau ada musibah seperti ini, tidak ada jalan lain kecuali bersabar. Maka kenapa kita takziah begini, Bu? Takziah ini tidak ada kegunaannya untuk orang meninggal. Takziah ini kegunaannya untuk kita yang masih hidup. Kalau kegunaannya untuk orang meninggal, kita baca doa. Itu kegunaannya dikirimkan buat orang yang sudah meninggal. Tapi kalau ceramah-ceramah takziah seperti ini, untuk kita yang masih hidup, untuk kita yang akan memati, maka diberilah pemahaman-pemahaman agama. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, Bapak Kepala Desa Pelawa Baru beserta aparat desa yang hadir, Bapak Imam, Pegawai Syar'i, semuanya yang hadir, ada Pak Iqbal, semuanya yang hadir, Bapak-bapak, Ibu-ibu, utamanya generasi muda yang ada di belakang ini. Kembali lagi kita pada acara takziah. Di takziah begini kita diajarkan bagaimana menghadapi peristiwa besar. Kiamat itu ada dua. Pertama disebut kiamatul kubra, kiamat besar. Ada disebut kiamatul kubra, ada kiamatul sugra, kiamat kecil. Kalau kiamat besar itu, Pak, hancurnya alam semesta, hancurnya semua ciptaan Allah,
Semua yang Allah ciptakan akan hancur, akan musnah. Tidak ada yang tersisa. Ya, itu hari penghancuran total. Hari yang disebut dalam beberapa Al-Quran Al-Waqi'ah, itu juga jelaskan. Ada surah Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Gempar. Apakah gempar itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Hari di mana kau lihat manusia kal farash al mabsus, seperti kupu-kupu, anai-anai yang berterbangan, Pak. Kayak Superboy, ya. Kalau sekarang ini dunia ini kita tidak bisa kemana-mana, tapi di hari kiamat, yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Kita lihat, Pak, kalau kita punya lampu besar begini, maka itu burung-burung bertabrakan lari, berkumpul di satu titik, berkumpul di satu cahaya. Maka ketika pagi kita lihat, ada yang tidak ada kepalanya lagi, ada yang sudah hilang dia punya sayap, bertabrakan. Sama dengan kita. Ketika kiamat itu ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manusia berhamburan lari, bertabrakanlah manusia saat itu. Sampai ada yang dikatakan yang sudah tidak ada kepalanya, ada yang tidak ada tangannya. Nauzubillah min dzalik. Dahsyat sekali. Yauma yakunun nasu kal farasil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Kamu lihat gunung-gunung tercabut, akan terbang ke sana kemari. Nauzubillahi min dzalik. Itu alamat kubra, alamat-alamat kiamat besar sudah banyak terjadi sekarang, Bapak. Kalau boleh dibawa persentasi sudah 90%. Ini tinggal menunggu ketetapan Allah. Walaupun sudah 100% itu tanda-tanda kiamat, kalau Allah belum tegakkan, belum. Yang jelasnya, la ya'tis sa'a illa yaumal jum'ah. Itu petunjuk yang jelas dari Nabi. La ya'tis sa'a, tidak akan ditegakkan kiamat oleh Allah illa yaumal jum'ah, kecuali hari Jumat. Maka hari Jumat itu akan terjadinya kiamat di hari Jumat. Maka kenapa kita harus berjumat? Siapa tahu saja hari Jumat itu sudah waktunya, ya. Kita tidak tahu. Muslimin, ada antara lain anak bunuh orang tuanya, orang tua membunuh anaknya. Dulu cuma cerita itu. Ada pepatah mengatakan tidak mungkin harimau memangsa anaknya sendiri. Itu pepatah. Tetapi sekarang sudah terjadi. Yang viral sebelumnya ini daerah selatan sana. Ada seorang ibu stres melihat suaminya kurang penghasilan, akhirnya dia racun anaknya, Pak. Dia racun 2 orang satu kali. Ya, nauzubillah min dzalik. Orang tua ibu kandung meracun anaknya sendiri. Nauzubillah. Itu belum pernah terjadi. Belum pernah terjadi sebelumnya, tapi sekarang sudah terjadi. Kalau anak membunuh orang tua banyak juga. Apa penyebabnya anak membunuh orang tua? Terbanyak itu masalah warisan. Maka sekarang warisan itu perlu ya, perlu di mana-mana ceramah disampaikan tentang warisan, ya, diatur baik-baik mengenai warisan dalam Islam ini. Dalam membagi warisan itu ada 3, Bapak Ibu. Pertama, dibagi sesuai dengan undang-undang negara, ya, itu diatur dalam undang-undang. Kedua, kalau tidak mau pakai undang-undang negara, pakai sistem adat. Di kampung-kampung ada adat cara membagi warisan. Cuma yang paling bagus itu ditawarkan oleh agama. Ada pembagian ilmu waris, ilmu mawaris, bahkan dipelajari di sekolah-sekolah, di pesantren. Itu namanya ilmu faraid. Ilmu faraid itu ilmu membagi harta warisan. Kalau di tempat lain, yang adil itu kalau bagi rata. Maka sekarang orang tidak mau bagi secara agama. Dia bilang tidak adil itu, Ustaz. Laki-laki lebih banyak kalau dibagi secara agama, ya. Perempuan dapat sedikit. Padahal perempuan harus paham. Kenapa laki-laki dalam ilmu mawaris itu lebih besar bagiannya? Karena laki-laki banyak menanggung. Yang dia tanggung anak dan istrinya. Berikutnya,
Masih baru lahir saja ini, laki-laki sudah banyak bannya Pak. Baru lahir saja. Begitu lahir, brojol, oe, langsung begini saya bilang, aduh laki-laki. 2 ekor lagi kambing. Cari. Ya, 2 ekor lagi kambing. Tapi kalau perempuan, cuma 1 ekor. Begitu beranjak dewasa, laki-laki mau menikah, uang turun. Papanya harus kasih keluar uang banyak lagi, mau menikah. Tetapi kalau perempuan kan menunggu uang panai, uang naik. Apalagi sekarang ini sudah 2023, masih turun-turun uang panai. Banyak kasih anak muda mau menikah karena gara-gara panai terlalu tinggi. Ya itu, panai sampai 100 juta. Cek per cek, ini istri tidak tahu mengaji, rugi besar. Rugi besar. Kalau pintar mengaji, hafal Quran 30 juz, 100 juta saya bayar lah, ya. Kan begitu istilahnya. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Tanda-tanda kiamat itulah kalau kita mau ceritakan terlalu panjang dan panjang. Yang penting kita mau bicarakan malam ini ada kiamat sugra, kiamat kecil. Kiamat kecil itu kiamat masing-masing kita. Seperti almarhumah ini sudah dapat kiamatnya. Ya, mana kiamat kita ini? Kiamat kita ini ketika kita punya anggota tubuh ini sudah mulai berkurang fungsinya. Itu mulai tanda Bapak. Allah berikan kepada kita inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fuada, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua yang ada ini panca indera kita ini Allah berikan lengkap Bapak. Lengkap dengan fungsinya masing-masing. Telinga dipakai untuk mendengar, mata dipakai untuk melihat. Kalau ini sudah dikurangi oleh Allah, itu tanda-tanda kiamat Bapak. Jadi tidak usah bertanya saya ini masih mau panjang umur apa tidak. Cek pada diri sendiri. Kalau kita punya telinga, kalau orang utara bilang sudah saliwang-saliwang, sudah salah-salah dengar, dibilang A dia dengar B, nah berarti sudah mulai. Tanda 1. Kalau mata dulu biar galak, napalia apapun sekarang nafurau sudah. Nah, itu tanda kiamat kedua. Kalau dulu dia punya rambut 1 warna hitam lebat, sekarang kita punya rambut sudah 3 warna. Ada dia punya hitam, ada kuningnya, ada putihnya. Nah, kiamat sudah mendekat. Maka mudah-mudahanlah kita, apalagi sekarang gigi. Kalau gigi dulu itu biar kaledo, hantam, ya. Apapun di situ. Yang penting sekarang ini setengah mati kasihan. Maka kiamat ini perlu dipelajari. Apa tanda-tanda? Ya, banyak tanda-tanda. Hindari namanya zan. Zan itu prasangka kadang-kadang berasal dari setan. 1 minggu lalu saya ditelepon. Sementara di jalan di Palu saya ditelepon. Kemarin dulu saya punya teman akrab. Dia kenapa masuk rumah sakit saya ini? Saya bilang, iya alhamdulillah berobatlah dulu. Dia bilang tidak, barangkali tinggal saya tungguin. Oh, yang begitulah. Dia bilang karena saya punya lidah ini, saya congkel, saya punya langit-langit, saya tidak merasa. Jangan-jangan semua berangkat saya ini. Saya bilang kalau orang semua mati, tidak mungkin telepon. Tenang saja. Itu kisah nyata ini. Dia bilang tidak merasa saya ini. Akhirnya saya pulang Pak. Saya bilang nyanyi mau mati betul. Kalau mau mati betul menyesal betul saya ini. Pulang saya dari Palu langsung rumah sakit. Sampai rumah sakit saya cek. Coba. Kasih saya bergerak ulang tuh langit-langit. Masih merasa? Dia bilang tidak. Saya tanya, suster, disuntik dia tadi ini. Dia bilang, iya disuntik. Suntik itu memang kekebalan supaya dia tidak anti nyeri. Saya bilang gara-gara anti nyeri itu, ya anti sakit, hanya hilang kau punya rasa. Setelah itu dia korek lagi dia punya tangan. Dia bilang kalau sudah tidak ada unsur tanah dalam diri ini, dia kosong-kosong begini. Saya bilang daki itu, bukan unsur tanah. Jadi begini bapak-bapak ibu-ibu. Kalau ketika kematian mau datang itu, kadang orang yang mau merasakan kematian itu tahu dia mau mati. Cuma dia tidak diberikan kemampuan oleh Allah menyampaikan. Kalau seandainya semua bisa tahu, semua bisa mau cerita, kita dapat semua Pak. Kalau seandainya misalnya kita ini mau mati dan kita tahu kita semua mati, kita cerita sama orang. Jangan dulu kopi ke sana. Jangan dulu kau tinggal saya, mau mati saya ini. Tetapi banyak yang terjadi Allah tutup bapak-bapak.
Allah tidak berikan izin kita menceritakan ke orang lain. Maka mudah-mudahanlah perjalanan kehidupan kita ini, mudah-mudahan umur manusia tidak akan lama, tidak panjang-panjang umur kita ini. Pernah mungkin sering saya bawa di ceramah. Tadi malam saya ceramah di Bambalek, saya sampaikan. Manusia yang paling panjang umurnya itu Nabi Adam. Berapa tahun? 1000 tahun. Selain Nabi Adam, sudah tidak ada lagi. Turun ke istrinya Siti Hawa, 950 tahun. Sudah tak kurang 50. Turun kepada anak cucunya sampai ke Nabi Nuh, 930. Sudah kurang 70. Ke Nabi Ibrahim 600, ke Nabi Musa 300. Akhirnya sampai ke Nabi kita Muhammad. Nabi bersabda, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umurnya umatku itu antara 60 70. Itu panen raya, panen besar-besaran. Kalau sebelum 60 ya panen juga, tetapi tidak raya, tidak panen besar. Tapi kalau 60 sampai 70 bersiap. Kalau orang Manado bilang boleh-boleh membungkus, ya. Bukan berarti yang sudah 60 cepat mati, tidak. Cuma Nabi sudah kasih alamat itu. Nah, sepanjang saya ceramah ini, takziah di mana-mana ini, di Parigi Mauto ini, baru saya dapat di sana. Bilang baru ada nenek-nenek itu umurnya 120 tahun, Pak. 120 tahun. Sudah Pak cicit berapa orang dapat? Lebih dari cicit lagi, 120. Ada juga yang belum lama juga di sana, habis Marantale apa Tandai di sana itu. Telepon saya, Ustaz, boleh datang ceramah di sini? Di mana Tandai? Siapa meninggal? Nenek bilang nenek Allah. Istighfar saya, astagfirullah. Saya kira namanya Allah Pak Kepala. Padahal ini nenek ini, cucu-cucunya sudah tidak tahu lagi namanya. 115 tahun ya. Tidak ada lagi yang tahu namanya. Dia setiap hari pakai tasbih yang disebut Allah, 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 Allah. Dari mulutnya Allah terus makan, cucunya panggil nenek Allah. Sekarang kita ini cucu mau panggil apa? Nenek Allah atau nenek doi? Karena hitung doi terus. Nah, nenek ini mudah-mudahan nenek Allah semua. Nah, selain itu tidak ada bapak-bapak, ibu-ibu. Paling rame orang meninggal itu 60 70. Kalau saya sekarang sudah 44, ya tinggal berapa lama lagi. Nah, mudah-mudahanlah ciptaan Allah ini, tumbuh-tumbuhan, hewan, semuanya akan sirna, semuanya akan musnah. Ciptaan Allah yang paling panjang umurnya sekarang ini binatang, Pak. Tapi bukan semua binatang. Mungkin pernah saya cerita di Pelawak, binatang yang paling panjang umurnya itu ikan. Tapi bukan semua ikan. Ada namanya ikan hiu hybrid, tapi dia tidak hidup di perairan Indonesia. Dia hidup di perairan Atlantik sana. Umurnya 200 tahun, Pak. Umurnya bisa mencapai 200 tahun. Kalau ikan air tawar namanya koi. Ikan koi, tapi biasa kita lihat itu kan ikan koi. Tapi yang paling panjang umurnya koi Jepang. Itu sampai 200 tahun. 200 tahun. Di Jepang sekarang, ada koi sekarang itu mulai dari neneknya masih kecil, sampai cucunya pelihara itu ikan sampai sekarang. Kalau dihitung umurnya ikan itu sudah 200 tahun. Selain itu tidak ada lagi sampai 200 tahun. Binatang pun juga begitu. Kalau binatang yang paling pendek umurnya, nah ini mungkin belum tahu nih, anak-anak SD, anak-anak muda ini perlu ajarin. Binatang yang paling pendek umurnya apa? Nyamuk. Nyamuk. Itu nyamuk itu mungkin belum tidak pernah kita hitung, Pak. Umurnya nyamuk itu 15 hari. Kalau tidak ada pakan. Kalau sudah dipakai masih umur 6 hari, orang sok pakai habis. 15 hari saja umurnya. Umurnya cuma ada yang belum dipahami. Umur nyamuk yang jantan 15 hari. Umur nyamuk betina 56 hari. Pertanyaannya, kenapa lebih panjang umurnya nyamuk betina? Ternyata setelah diteliti oleh peneliti, ini bukan dongeng-dongeng, coba buka Google. Ternyata setelah diteliti oleh peneliti, nyamuk jantan itu kerjanya mencari makan. Sama dengan lebah, dia sehingga di pohon-pohon dia cari makan. Tiap hari kerja, dia punya kerja. Maka dia capek, cepat mati. Sementara nyamuk betina kerjanya cuma satu. Kerjanya apa? Menghisap darah. Jadi kalau yang menggigit orang itu nyamuk betina. Bukan nyamuk betina, bukan nyamuk jantan. Pastikan. Nah, jadi mudah-mudahan ibu di sini jangan jadi nyamuk betina ya.
bayi sapi darah, cepat mati Pak itu nanti. Ya, sekarang banyak begitu, tapi bukan ibu di sini. Mau mati memang Pak itu kalau kerja terus, ya. Kasih istirahatlah suami. Sudahlah, Papa. Tahu selalu dikejar di dunia. Istirahat, ya. Tapi kalau tiap hari dikongkong kerja, waduh nyamuk betina jadinya itu. Ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Selain itu berapa umur kita? Tidak panjang-panjang. Oleh karenanya mari persiapan menghadapi mati, pelajari ilmu-ilmu tentang urusan kematian. Semua kita ini harus belajar. Oh, itu pekerjaannya pegawai syara. Tidak perlu kita, tidak tahu. Justru kalau kita paham tata cara menangani jenazah itu lebih bagus. Maka di mana-mana saya sudah berapa desa ini berikan, mungkin di Pelau Baru sudah berikan pelatihan desa, punya ada anggaran desa, mereka buat pelatihan fardu kifayah. Anak-anak muda itu dibawa masuk semua supaya orang tahu, ya. Seperti biasa saya sering ceramahkan, kalau sampai anak muda tidak tahu cara membungkus jenazah, orang-orang tua sudah meninggal, dia bungkus kayak lalapa tobol. Begitu dia bungkus, dia gulung-gulung saja, ika atas, ika bawah, kasih masuk. Sampai dikubur malaikat bilang welcome lalampa toboli, selamat masuk. Dia tidak tahu berapa lapis, berapa ini tata caranya, penting Bapak. Maka kalau di mana-mana ceramah saya sampaikan, kalau ada anak laki-laki kita, ajar satu orang anak laki-laki. Papa ajar kau cara kasih mandi. Kalau papa nanti meninggal, kau satu kasih mandi. Jangan cuma orang lain. Begitu juga ibu-ibu. Ada ibu-ibu punya anak cewek, ajar. Kalau mama meninggal nanti, kasih mandi mama. Subhanallah. Ini luar biasa Bapak. Ya, yang dikhawatirkan kalau sampai kita tidak ajarkan ini, Masya Allah, banyak kita yang belum paham ini Bapak Ibu. Banyak kita yang masih awam urusan ini. Padahal itu urusan penting. Yang disebut dengan fardu kifayah. Kifayah itu adalah kewajiban seluruh yang ada di kampung itu. Kalau ada orang di Pelawat tidak sholat, dia sendiri tanggung dosanya. Tidak berpuasa, main judi, minum arak, sudah dikasih tahu dia tidak dengar, tanggung sendiri dosamu. Tetapi kalau disebut fardu kifayah, itu ada hubungannya dengan orang semua. Kalau ada sampai di Pelawat Baru ini orang tidak dikuburkan secara benar, tidak dimandikan secara sesuai syariat, tidak dikafani sesuai hukum Islam, maka orang di Pelawat Baru berdosa semua. Ini na'udzubillah min zalim. Maka mulailah kita ajarkan anak-anak kita cara bantu. Ini pegawai syar'i sebenarnya mereka cuma melihat. Oh, kamu mau kasih mandi? Iya. Bagaimana caranya Pak Imam? Begini caranya. Ya. Kalau ada yang keliru dikasih tahu. Kalau anak-anaknya yang mau kasih mandi lebih bagus. Kenapa sekarang ini di Parigi, mudah-mudahan di Pelawat tidak, di mana-mana sampaikan. Begitu ada orang meninggal dunia, mau dikasih mandi, sudah dipele ini dengan apa, gorden apa. Rame-rame pergi menonton lagi. Obah-obah. Tidak boleh hukumnya itu kita melihat jenazah. Kecuali kita pakai mandi. Kalau kita tidak pakai mandi jenazah, jangan dilihat. Karena pada saat mandi itu aurat orang terbuka. Cuma aurat saja yang ditutup sedikit. Maka memandikan jenazah tidak boleh dikasih habis pakaiannya. Ya? Coba bayangkan, seumur hidup dia pakai jilbab, ada bukan yang pakai niqab, pakai cadar. Tapi begitu dia meninggal, setengah mati dia jaga dia punya aurat semenjak dia hidup. Meninggal orang lihat aurat. Kalau kita mau dengar itu jenazah pasti marah, pasti mengamuk. Maka kenapa di mana-mana saya sampaikan kalau kita ada kelebihan rezeki, bikin kamar mandi. Baru ini 4 bulan lalu Pak Haris Karimi, Hotel Harrison, ya, yang meninggal, saya kasih mandi satu situ. Saya bilang sama, di mana tanpa mandi? Dibilang sana Ustaz, belakang sana besar itu kamar mandi. Begitu kasih masuk mayat, kunci dari dalam. Mau menonton apa kan? Ya,
Dikunci di dalam, sudah. Bukan kamu punya urusan itu. Sekarang kalau dia dibuka, orang lihat semua, Pak. Sementara hukum Islam tidak boleh itu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, masalah-masalah berikutnya penting. Hadis Nabi, "Man igtasala maitan falyagtasil." Siapa yang telah selesai bakasih mandi jenazah, dia harus mandi juga. Ini yang belum banyak orang tahu. Kalau dia ada pikul jenazah, kan biasa begitu. Begitu jenazah mau dikasih mandi, ada yang taruh pala-pala di situ, ya. Berapa orang? Pokoknya semua yang memandikan jenazah, setelah jenazah itu selesai dikasih mandi, yang ada bakasih mandi, mandi juga. Supaya apa? Itu akhirnya begitu habis menguburkan jenazah, tidak mandi, terbayang-bayang orang mati. Jadi kenapa itu orang punya muncul terus, ya? Muncul terus dia pada saat dia kasih mandi, matanya terus. Karena begitu. Jadi kalau siapapun yang memandikan jenazah, man igtasala maitan falyagtasil, wa man hamalu falyatawadda. Nah, yang juga banyak orang tidak paham, semua wa man hamalahu, siapa yang mengangkat jenazah, mulai angkat jenazah dari kamar mandi, angkat jenazah ke usungan, dari usungan dibawa ke masjid, semuanya itu falyatawadda, semuanya harus berwudu. Ini juga penting. Termasuk biasa kalau PNS yang meninggal pakai Satpol PP. Satpol PP itu dikasih tahu, wudu. Jangan cuma hormat, gerak, biar mayat mau dihormat. Tapi kamu tidak mau wudu, ya? Saya biasa bilang, kamu yang Satpol PP, Satpol PP, ini, mau wudu dulu. Sebab apa? Tidak akan dapat pahala. Selain tidak dapat pahala, itu melanggar ajaran agama. Jadi kalau kita mau angkat mayat, upayakan berwudu. Berikutnya, yang banyak juga yang belum paham, begitu masuk ke dalam kubur, yang masuk ke dalam liang lahat itu, mohon maaf, ini 17 tahun ke atas. Tidak boleh orang yang tadi malam berhubungan suami istri. Tidak boleh. Jadi kalau Pak Imam atau pegawai syarat tidak masuk ke dalam kubur, pahami saja. Berarti Pak Tua tadi malam sempat. Jangan bilang, masuk ke dalam, saya masuk juga. Oh, tidak bisa. Ada aturan-aturan semua ini. Ini ajaran agama, ini lengkap Bapak Ibu. Sampai persoalan-persoalan bawa mayat saja penting dan penting dijelaskan. Baik, berikutnya. Yang pertama kita lakukan ketika ada keluarga kita yang meninggal, pertama, ini kadang-kadang begitu yang utama sekali adalah periksa jenazah. Apakah jenazah ini terbuka matanya? Karena kata Nabi SAW, meninggalnya seorang mayat itu tabi'ahul basar, akan diikuti oleh mata. Maka ketika ada orang meninggal terbuka matanya, ditutup matanya. Pakai doa apa saja, bismillah. Cuma doa yang diajarkan Nabi, bismillah ala millati rasulillah. Bisik di telinga juga boleh, tutup matamu. Biasa bisik itu, Pak. Ada waktu teman saya meninggal, sudah saya habis baca. Oh, dia buka terus matanya. Akhirnya saya bilang sama istri, coba yang bisik barangkali. Kalau nggak yang bisik bakal dia tutup mata. Saya dengar dia punya istri bilang, Papa siapa itu namanya? Tutup matamu, orang mulia lihat. Dia tutup betul, Pak. Masya Allah. Kadang-kadang begitu. Ini dibacanya apa doa? Ada doa bismillah ala millati rasulillah. Berikutnya yang perlu juga kita tutup adalah mulut. Mulut kan terbuka itu jenazah. Maka kenapa diikat itu? Diikat di atas, diikat itu supaya mulutnya bisa. Nah, ketika proses memandikan jenazah, diupayakanlah orang-orang yang paham masalah ini. Berikutnya kita lanjut. Setelah kita pelajari tentang ilmu, tentang urusan-urusan fardu kifayah ini, menghadapi kematian ini adalah pilih amalan-amalan ringkas sesuai umur kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita ini punya amalan tidak bisa lagi seperti masih muda. Kalau kita punya umur masih 17 tahun, kita bisa hafal Quran, bisa hafal hadis, ya, apalagi masih santri-santri. Kita sekarang hafal hari ini, besok lupa, karena kita punya sudah mulai lobet. Maka pilihlah amalan-amalan yang pendek-pendek saja, tetapi rutin kita laksanakan. Inilah yang disebut dengan wirid. Man laisa lahul wirid fahuwa kif. Barang siapa yang tidak punya wirid, maka itu ibarat kerat. Nauzubillah.
Kera apa bedanya dengan kita? Sama tata cara makan, cuma kera tidak ada wiridnya. Orang ada wirid. Wirid itu bagaimana? Ada amalan yang tidak dilepas, Pak. Biar cuma satu. Contoh, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi salat. Ada yang baca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 30. Jangan pernah dilepas. Apapun kejadiannya. Kalau sampai bisa tak lepas, karena cepat-cepat, ganti sebentar. Itu namanya wirid. Ya. Ada orang dia istighfar 100 kali setiap hari. Jangan dilepas. Ada wiridnya orang itu baca Yasin tiap habis maghrib. Jangan dilepas. Kalau tak lewat, diganti. Itu namanya wirid. Supaya apa? Supaya jadi kita punya keistimewaan. Tapi sekarang umat Islam tidak ada wirid. Ya. Wirid kita ini penting. Ada orang punya wirid sholat duha. Tidak pernah lepas seumur hidup sholat duha. Masya Allah itu. Ada orang wiridnya itu sholat tahajud. Tiap malam dia tahajud. Tidak pernah dia tak bangun kecuali tahajud. Subhanallah. Luar biasa. Mudah-mudahan adalah kita punya wirid. Karena begini. Mohon maaf. Pintu surga itu banyak pintu, Pak. Ada namanya babus sedekah. Orang masuk di pintu sedekah. Sama dengan masjid. Kan ada pintu samping, pintu. Kalau kita pergi Masjidil Haram, banyak pintu itu. Sampai bingung-bingung orang, masuk dari mana tadi? 99 pintu di situ. Bingung orang. Nah, kalau kita punya masjid mungkin cuma 6 pintu. Surga begitu juga. Banyak pintu di situ, silakan masuk. Ada masuk pintu lewat babul jihad. Orang-orang yang mati di jalan Allah lewat di situ, masuk ke pintu. Ada orang yang ahli puasa, dia masuk lewat pintu babul rayyan. Ada yang masuk lewat pintu Quran. Ada pintu sedekah. Sekarang kita pintu apa? Ibu-ibu gampang masuk pintu. Tapi ibu-ibu susah mau jelaskan. Barang siapa seorang wanita yang rela ketika suaminya menikah ulang, menikah kembali, maka kata Allah dibebaskan dia masuk surga lewat pintu apa saja. Jadi ibu-ibu boleh. Kalau ibu-ibu mau masuk surga, saya kasih menikah kau. Saya mau cari surga yang mantap. Tapi bukan ibu-ibu di Pelawak. Kalau ibu Pelawak bahaya. Ya, bukan cara yang parah itu. Dia bilang surga mana yang kau mau ini? Ya, akhirnya, ya itu penting. Surga kita mau masuk. Baik, mau cerita surga. Supaya kita mau semangat. Sebab kalau mau cerita neraka, banyak yang takut lagi. Surga itu dia punya yang paling rendah, yang surga yang paling bawah. Karena surga itu al-jannatu samaniyata abwab. Surga itu 8 tingkat. Tingkat yang paling bawah mudah-mudahan orang masuk di situ. Sekarang ada orang, ya Allah, berikanlah saya surga yang paling tinggi. Allah Akbar. Yang paling tinggi dia minta. Baru sedekah 5.000. Celengan 2.000. Malaikat bilang tahu diri leh. Ini surga yang paling tinggi ini, masya Allah. Surga yang paling bawah, lantai paling bawah, dia punya batu-batu begini Pak permata. Mulai dari zamrud, ya, batu-batu surga, safir, zamrud, lu'lu, marjan. Itu waktu zaman batu 2015 kan kita ingat itu. Batu apa itu? Safir. Batu apa itu? Marjan. Masya Allah. Marjan itu yang merah. Batu apa itu? Pokoknya batu. Safir, mutiara, yakut. Batu bacan tiada. Batu bacan cuma di Indonesia saja. Di sana itu yakut. Itu dia punya yang kita injak-injak permata semua. Subhanallah. Aja dia tanya sama saya, Ustaz, di surga itu apa yang kita mau bikin? Saya bilang terserah mau buat apa. Di surga ada semua, ada semua. Rokok ada. Rupanya dia pemerokok ini. Saya bilang ada, cuma di surga tidak ada api. Jadi kalau mau merokok, bikin neraka dulu. Tidak ada api di surga, ya. Subhanallah, Nabi gambarkan itu surga. Ada seorang yang duduk-duduk begini, Pak. Duduk-duduk dia menghayal, dia bilang enak betul ini ayam panggang. Tiba-tiba muncul, Pak, ayam panggang di situ. Sudah langsung ada. Dia makan itu ayam panggang, tertinggal tulangnya.
Selesai dia makan tulangnya itu bersatu ulang, bapak kodek ulang, hidup ulang itu ayam yang dimakan tadi. Subhanallah. Satu suapan lain rasanya. Di surga ada pasar, ada. Coba buka Al-Quran. Setiap laki-laki di surga setiap hari Jumat mereka pergi ke pasar-pasar. Perempuan tidak, cuma laki-laki. Ya, maka dalam aturan Islam itu yang ke pasar banyak laki-laki. Kalau ibu-ibu dia berjual di pasar. Kalau yang itu di surga. Kalau di surga laki-laki yang ke pasar. Tapi di dunia sekarang ini jangan laki-laki pergi pasar. Karena ada ibu-ibu. Terbaliknya. Bedanya pasar surga tidak ada jual bahan-bahan, Bapak. Tidak ada jual ini, jual ini. Di surga itu pasarnya, setiap orang keluar dari situ, pulang dari surga, pulang dari pasar berubah lagi wajahnya. Subhanallah. Sama dengan kita ke salon. Kalau di salon, Pak, ada kan gambar di situ. Gambar orang punya muka. Kita bilang, kasih jadi begini mukaku. Kayak Sahrukan. Kasih jadi macam ini saya. Lesti Kejora. Begitu. Masya Allah, mudah-mudahan masuk surga semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu, berikutnya persiapan menghadapi mati tadi sudah. Persiapan itu menghadapi mati, pelajari ilmu-ilmu seputar mati. Yang kedua, jangan mati meninggalkan hutang, piutang. Piutang-piutang kita ini yang penting, Bapak Ibu. Nabi mengatakan ada orang yang berhutang, niat membayar, tapi begitu dia meninggal dunia belum sempat habis dibayar, ini kategori pindah tanggung jawab ahli waris. Contoh, betul, dia waktu dunia bawa utang, dia cicil motor, tapi dia kerja, setiap dia kerja dia bayar cicilan motornya. Bulan depan dia bayar lagi, tiba-tiba meninggal dunia dia. Maka ini kategori orang yang berhutang. Nah, ini perlu tanggung jawab keluarganya, ahli warisnya. Tetapi ada hutang yang tidak bisa diganti. Mana ada hutang yang tidak boleh diganti? Memang dari awal tidak ada niat membayar. Dan saya bawa utang, tapi saya mau bayar. Ini banyak sekali. Pas-pas ada dealer Honda, uang muka 300.000. Dia bilang, "Torang ambil motor, torang pakai 2 bulan, kasih pulang-pulang." Ini berarti dari awal niat tidak mau bayar hutang. Ini yang banyak dosanya, Bapak. Ya, banyak dosanya. Apakah boleh dibantu orang yang berhutang? Boleh. Coba kita lihat mustahak zakat. Yang berhak menerima zakat. Pertama, setelah yatim, fakir, miskin, ada orang yang namanya al-mughramun, itu orang-orang yang berhutang di jalan Allah. Kalau kita punya Pak Imam, kita punya tokoh masyarakat, berhutang karena misalnya berhutang kesebai masjid, ada hutangnya. Ketika dia meninggal, ini kan uang dia pakai untuk masjid, tetapi namanya di situ. Karena dia yang pergi di toko, dia punya nama di situ, maka boleh diambil uang zakat, bayarkan hutang itu. Asal hutang urusan orang banyak. Tapi kalau urusan pribadi tidak boleh dibayar dari hasil zakat. Nah, hutang kita ini sudah terlalu banyak. Mungkin hutang dengan manusia tidak ada. Yang banyaknya kita ini hutang sama Allah. Ibu-ibu, sudah lama lagi puasa. Ini sudah bulan depan kita sudah masuk bulan Rajab. Ya, bulan Isra Mi'raj. Habis Isra Mi'raj, Rajab sudah Sya'ban. 15 hari itu nisfu Sya'ban. Setelah nisfu Sya'ban 15 hari lagi sudah puasa kita. Yang masih ada utang 2022 lalu, bayar memang sekarang. Bayar. Sebab kalau tidak dibayar, itu pertama dia harus membayar fidyah. Dan yang kedua didenda. Kalau sampai masuk puasa akan datang utang puasa tahun lalu belum dibayar, maka berubah itu. Mungkin 7 hari. Karena tidak dibayar sampai puasa ini 2023 ini, maka dilipat 2, 14. Kalau sampai lagi 2024 tidak juga tak bayar, dilipat lagi 21. Na'udzubillahiminzalik. Maka utang-utang kita ini perlu dibayar. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Berikutnya, terakhir ceramah ini, kita ini umat Islam di Kabupaten Parigi Motong
khususnya sekarang ini mulai berbenah diri, ya, berbenah diri persatuan kesatuan umat Islam. Saya ini anggota MUI, Majelis Ulama Kabupaten Parigi Motong, di mana-mana sering disampaikan. Kita ini ada namanya toleransi antar umat beragama, ya. Kita ini termasuk saya juga pegawai di Kementerian Agama. Kita jaga, selalu dipesankan, jaga toleransi antar umat beragama. Hindari gesekan-gesekan antara umat beragama, ya. Kita ini sama di Indonesia ini, negara Islam kita ini. Ya, kita ini adalah negara yang agama banyak. Bahkan di Parigi ini kita ini majemuk sekali, ya. Semua suku hampir ada di Parigi. Semua agama hampir ada semua di Parigi. Maka kita pakai prinsip lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagi kami agama kami. Silakan menjalankan ibadah agama sesuai dengan agama masing-masing. Jangan baku ganggu. Ya, jangan baku singgung. Bagaimana bersinggung agama? Ada kata Nabi, orang yang mempermalukan agamanya sendiri. Bagaimana itu? Ada orang Islam menjatuhkan agama Islam sendiri. Bagaimana? Caranya dia hina agama orang lain, akhirnya orang lain menghina agama kita. Itu kalau dalam urusan agama. Tapi dalam urusan berbeda paham, kita punya semboyan, lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kalian, kalian punya amalan, bagi kami amalan kami. Ada yang bertahlil, ada yang tidak, ada yang berzanji, ada tidak, ada yang talqin, ada tidak usah dipersoalkan. Itu sudah lewat. Ayo kembali kita sama-sama. Karena musuh kita sekarang ini apa? Paham komunis. Na'udzubillahi min zalik, ya. Kalau sampai komunis ini bangkit kembali, komunis ini sudah mulai masuk kembali. Kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah jaga kita punya negara ini. Amin. Jangan sampai terjadi lagi seperti tahun-tahun yang sebelumnya. Banyak kita punya ulama umat Islam ini, ya. Ini yang perlu. Tidak usah antara organisasi. Yang penting masih sama-sama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalau dalam agama kita ini ada Syiah. Syiah itu keluar dari Islam. Kalau cuma perbedaan organisasi, tidak usah. Tapi kalau Syiah itu keluar dari Islam. Syahadatnya sudah tidak sama lagi dengan kita. Ya, itu Syiah. Ya, Syiah itu yang berbahaya. Kalau cuma Al-Khairat, Muhammadiyah, Salafi, ini dan sebagainya, itu yang penting masih sama. Masih sama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita jaga daerah kita, mudah-mudahan Allah berikan kita kenyamanan. Amin. Mudah-mudahan daerah kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala dijaga daripada bencana. Karena sesuai BMKG, Sulawesi Tengah ini siaga bencana karena cuaca buruk sekarang ini, bapak-bapak, ibu. Mudah-mudahan Allah lindungi kita. Ada keluarga kita yang jadi nelayan, mudah-mudahan Allah selamatkan mereka. Ada keluarga kita yang sementara bekerja di gunung-gunung dan kebun-kebun, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah selamatkan daerah kita Parigi Motong tercinta ini. Kita tutup dengan doa. Kita kirimkan kepada almarhum Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajra wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Allahumma adkhil fi kuburi rawha wa rayhan wal fusata wal aman wal afwa wa ridwan. Ya Hannan ya Mannan ya Man yasbil ata wa yasbil al. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar wa fi subhanakallahumma wa fi salam wa ardawana alhamdulillahirabbil alamin. Demikian ceramah takziah malam ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.